Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama podcast Suara Fajar. Kita belajar berproses untuk terus memaknai hidup menjadi lebih bermakna, tentu dengan cara yang sederhana. Ini adalah podcast terakhir yang akan membahas terkait dengan resign ya. Kita sudah membahas alasan-alasan para wanita kemudian mempertimbangkan resign dari pekerjaannya, dalam hal ini PNS. Dan kita juga sudah membahas beberapa persiapan, terutama terkait persiapan mental, terkait persiapan hati yang memang harus diketahui, yang harus dimantapkan dari awal ketika seseorang berpikir atau merencanakan resign dari pekerjaannya, dalam hal ini adalah PNS. Berikutnya, setelah kemudian seorang wanita memantapkan hatinya untuk oke, saya sekarang akan resign dari PNS, saya sekarang akan resign dari pekerjaan saya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang ini bisa saya share ya, tentu persiapan-persiapan yang saya sampaikan di sini tidak banyak dan mungkin tidak terlalu detail, tapi semoga bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang memang sudah memantapkan hati untuk keluar dari pekerjaannya. Yang pertama adalah kita harus memahami aturan resign dari kantor, terutama bagi teman-teman PNS yang bekerja di suatu instansi, suatu kementerian. Maka kita harus tahu nih, kementerian saya, instansi saya, kantor kerja saya itu seperti apa nih kalau kita mau mengajukan resign dari pekerjaan kita. Aturan-aturannya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Ya, upayakan tidak sampai melanggar aturan. Kalau yang saya tahu ya, di salah satu instansi nih, misalnya di Kementerian Keuangan, ini saya nggak tahu ya aturan terbaru seperti apa. Mungkin nanti teman-teman yang tahu tolong di-share bahwa ada jeda waktu yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai yang melakukan permintaan resign, dari sejak dia mengajukan surat resign sampai keluar SK pemberhentian itu adalah sekitar 6 bulan. Ini yang terakhir saya tahu ya. Jadi setelah 6 bulan baru kemudian pegawai tersebut sudah bebas, sudah tidak punya kewajiban untuk bekerja di kantor tersebut. Nah, begitu. Tentu ini harus diperhitungkan selama waktu 6 bulan ini apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Kemudian termasuk juga misalnya kita masih terikat pada ikatan dinas atau kewajiban bekerja. Kalau dari STAN itu harus ada yang 10 tahun ya untuk D3, maka tentu ketika kita mengundurkan diri sebelum 10 tahun, ada disebutnya TGR ya, uang ganti rugi yang harus kita bayarkan kepada pemerintah. Ya karena kan kita dulu sekolahnya kedinasan ya, dan kita dibiayai oleh pemerintah selama kita sekolah. Tentu karena kita dibiayai, kita wajib dong, dalam tanda petik wajib untuk memenuhi suatu masa kerja yang memang sudah dari awal ditulis di perjanjian gitu kan. Nah itu ada 10 tahun, ada yang 4 tahun, sesuai dengan dulu kita sekolahnya di D1 atau D3 atau D4. Nah itu ada aturannya. Itu ada uang yang harus kita bayar untuk kita mendapatkan kembali ijazah kita yang saat ini masih disimpan oleh bagian, biasanya tuh di kesekretariatan instansi tempat kita kerja ya. Kalau dulu saya di DJA itu ijazah saya disimpan bagian biro SDM-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mengusulkan kalau misalnya kita udah punya, oke, saya mau resign tahun 2020 misalnya, di akhir tahun 2020, berarti dari sekarang kita sudah harus mengusulkan surat pengunduran diri, dan kita ada masa waktu 6 bulan untuk sebelum kita fix kita sudah tidak harus ngantor lagi. Ini harus dipikirkan juga ya. Oke. Yang kedua adalah jika misalnya kita resign itu dengan niat berbisnis ya. Nah ini saya nggak tahu ya, karena saya bukan resign untuk berbisnis enggak ya, tapi mungkin ada nasihat kalau memang kita mau resign untuk berbisnis ya, kalau bisa jangan benar-benar dari nol gitu. Jangan kita resign sebelum kita sama sekali nggak punya bisnis. Kalau bisa bisnisnya sudah jalan dulu, atau kita yakin nih bisnis akan berkembang, baru kita memutuskan untuk keluar gitu. Beberapa teman saya, adik-adik kelas saya banyak yang seperti itu. Jadi ketika dia masih bekerja ya mereka menjadikan bisnis mereka itu sebagai pekerjaan sampingan dulu ya. Jadi ketika mereka pulang kantor baru mereka fokus ke bisnisnya. Nah, baru setelah kemudian bisnisnya semakin besar atau paling tidak sudah bisa menghasilkan, sudah bisa
berjalan lah ya, bergulir bisnisnya, maka kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk keluar supaya bisa fokus mengurus bisnisnya begitu. Karena kan untuk membangun bisnis bukan perkara yang mudah ya, bukan sebulan 2 bulan enggak ya, tapi bisa tahunan dan kemungkinan rugi, bangkrut dan sebagainya itu sangat 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 besar. Maka memang harus dipersiapkan benar-benar kalau memang kita mau resign untuk fokus di bisnis kita, seperti itu. Yang ketiga adalah upayakan kita sebagai seorang wanita ya, misalnya kita bukan untuk bisnis, tapi upayakan kita sudah ada gambaran alternatif kegiatan yang akan kita kerjakan setelah kita resign. Jangan kosong-kosong amat lah ya. Ya meskipun pada kenyataannya tidak bisa dikatakan bahwa ibu rumah tangga itu lebih santai, tidak bisa dikatakan bahwa ibu rumah tangga itu lebih santai atau lebih sibuk, enggak. Tapi ya seringkali ya saya sebagai ibu rumah tangga tuh kadang ngerasa banyak sekali pekerjaan yang nggak selesai-selesai, tapi kadang merasa bahwa bisa rebahan seharian di rumah gitu. Bisa jadi kerjaan nggak selesai-selesai tuh karena kita sering menunda, nanti aja lah, nanti aja gitu. Jadi kita kayaknya kok kosong gitu, nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Padahal sebenarnya banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dan memang harus kita lakukan. Tapi karena kita menunda-nunda, kita asik rebahan, kita asik lihat media sosial dan sebagainya, akhirnya ya udah waktu berjalan begitu saja. Setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya kita tidak berkembang sama sekali ya. Kayak gitu-gitu aja gitu sebagai ibu rumah tangga. Makanya kalau bisa sebelum resign kita sudah ada gambaran nih alternatif kegiatan pasca resign tuh apa saja gitu. Misalnya nih kita sudah ada rencana mau belajar atau mau kuliah atau mau ikut kursus atau mau belajar online. Banyak pembelajaran online yang bisa kita akses dari rumah aja, itu kan bisa. Atau kita gabung ke kajian-kajian yang ada di sekitar rumah kita, belajar misalnya belum bisa baca Quran ya kita belajar baca Quran dan sebagainya. Nah itu banyak sekali kegiatan. Atau kita punya target mau membaca buku sekian sekian sekian, mau membuat mau memasak atau apapun lah. Pokoknya intinya bahwa ya kita sudah ada lah rancangan kita mau kemana, kita mau apa. Jadi menjadi ibu rumah tangga tuh bukan berarti kitanya nggak belajar lagi, kitanya nggak berkembang gitu. Jadi jangan sampai menjadi ibu rumah tangga mau menjadikan kita menjadi alasan kita untuk tidak mengembangkan diri kita. Ya, memang fokus utama kita memang ke anak, ke rumah, ke pasangan, ke keluarga, tapi jangan lupa bahwa diri kita pun punya hak untuk terus bertumbuh, terus berkembang dan memang harus potensi dalam diri kita itu sangat sayang ya. Kalau misalnya tidak kita gali terus, tidak kita kembangkan, toh akhirnya ketika kita berhasil menemukan potensi di dalam diri kita yang lebih banyak atau mengoptimalkan potensi yang ada, itu pun nanti yang terkena imbas baiknya adalah ke keluarga kita sendiri, ke anak-anak kita sendiri, seperti itu ya. Jadi yang ketiga ini upayakan sudah ada alternatif kegiatan pasca teman-teman resign. Nah, masih terkait dengan nomor 4 ya, nomor 3 ya. Tadi kita belajar ya mengembangkan diri. Nah, kira-kira ilmu apa sih yang perlu dicari atau skill, keterampilan yang dibutuhkan sebelum kita resign itu apa aja? Nah, ini tentu banyak ya, tentu banyak sekali. Yang pasti ilmu agama terus kita cari ya, mau kita resign atau enggak, ya tetap ilmu agama menjadi yang wajib kita cari, kita kaji terus untuk meningkatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita ya. Nah, lebih-lebih nih bagi seorang wanita yang memang sudah memutuskan keluar, maka perlu makin dikuatkan tuh keimanannya, terutama masalah pemahaman atas rezeki, tawakal, kemudian qanaah, sabar dan sebagainya. Itu kalau keimanan kita lagi turun, biasanya godaan-godaan di masalah mengeluhkan rezeki, kemudian mengeluhkan nasib dan sebagainya itu akan sangat besar. Maka ketika kita terus menguatkan ilmu kita terus belajar, kita duduk di kajian-kajian para ulama yang membahas tentang akidah, keimanan, tauhid dan sebagainya, itu diharapkan itu bisa menguatkan diri kita ketika menghadapi berbagai ujian atau cobaan yang kita dapatkan, yang kita temui pasca kita resign, seperti itu ya. Untuk ilmu yang lain, jika ada kesempatan untuk belajar ya dimanfaatkan saja. Selama masih bisa belajar, kita butuh apa yang kita sukai itu kita
kita sendiri yang tahu. Terserah kita sukanya apa, minatnya apa, ya udah pelajari aja selama masih ada kesempatan. Apalagi kita hanya di rumah aja ya. Secara finansial sudah ada suami kita yang membiayai kita, jadi mungkin itu jalan Allah untuk memudahkan kita lebih menggali lagi hal-hal yang kita minati, potensi-potensi dalam diri kita, ilmu-ilmu apa yang kemudian bisa kita kembangkan dan bisa kita cari lagi. Seperti itu. Ya. Kemudian ilmu apa lagi yang harus kita pelajari? Tentu saja karena kita di rumah, kita langsung terjun kan mengurus anak, maka ilmu parenting menjadi ilmu yang wajib selalu di-upgrade. Ilmu tentang keluarga, ilmu tentang psikologi anak, psikologi suami, istri, kemudian tentang mengurus rumah, mengatur keuangan, dan sebagainya itu terkait dengan kehidupan kita berumah tangga, mendidik anak, maka tentu itu menjadi hal yang wajib kita terus cari, kita terus upgrade dari mana saja gitu ya. Terutama kita prioritaskan dari sumber-sumber yang sahih tentunya, ya biar nggak terlalu kemana-mana gitu. Nah, bagus lagi nih jika misalnya kita tuh punya skill khusus atau keterampilan khusus yang bisa terus kita asah. Ya mungkin bukan untuk mendapat uang tambahan ya, tapi setidaknya ketika kita tahu, oh saya suka ini, kemudian setiap hari kita gunakan waktu kita untuk mengasah keterampilan kita atas hal itu, kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu meskipun bukan materi ya, tapi kita bisa menghasilkan karya, itu bisa membuat kita tetap merasa kita tuh berdaya kok, kita tuh masih ada gunanya gitu. Kita masih bisa berkarya loh di sini kayak gitu. Meskipun kita hanya di rumah, itu paling tidak ada kebanggaan untuk diri kita sendiri sih. Meskipun karya kita itu tidak dihargai oleh orang lain, meskipun tidak dihargai dalam bentuk materi, dalam bentuk uang dan sebagainya, tapi dalam hati kecil kita, dalam hati kita tuh ada rasa bahagia ketika kita berhasil menghasilkan satu karya. Kita nggak perlu memikirkan karya itu harus seperti apa ya, kayak misalnya berhasil membuat desain atau video atau apa, enggak. Misalnya kita bisa membuat sebuah masakan yang sebelumnya kita tidak pernah, itu pun termasuk sebuah karya yang harus kita syukuri, yang harus kita ya, oh aku bisa bikin karya itu, oh aku bisa masak loh ternyata, oh aku bisa bikin yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan sama sekali. Nah seperti itu baru hal-hal yang kecil ya, manfaat masakan kita atau keberhasilan kecil kita ya yang pernah kita bahas ya di podcast sebelumnya. Sebesar misalnya kita bisa tidak hanya memberikan manfaat kepada diri kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu akan lebih bagus lagi. Tapi ingat, sebesar apapun manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain di luar rumah kita, ada amanah yang lebih penting untuk kita prioritaskan, yaitu apa? Keluarga kita. Jangan sampai kita memberikan manfaat banyak banget kepada orang lain, tapi keluarga kita, anak-anak kita terbengkalai, tidak kita rawat dengan baik, tidak kita didik dengan baik karena waktu kita istilahnya terpakai untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Allah itu sudah memberikan kita warning gitu bahwa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi yang pertama kali menjadi tanggung jawab kita adalah diri dan keluarga kita. Maka itu harus menjadi prioritas pertama. Sebelum kita memberikan manfaat atau sibuk ngurusi orang lain, beresin dulu lah anak kita sendiri. Meskipun bukan berarti kemudian kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain kita harus mematok, oh anakku harus sukses dulu. Ya tidak seperti itu. Artinya ada prioritas di sini dan tetap ada porsi-porsinya masing-masing. Yang masing-masing tentu masing-masing dari kalian, masing-masing dari kita tentu harus pintar-pintar membaginya. Oke, berikutnya untuk ilmu-ilmu tadi ya sudah gambaran ilmu-ilmu dan kegiatan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita persiapkan, dan jangan lupa yang terakhir yang perlu kita lakukan bahkan mungkin jauh-jauh hari adalah komunikasi ya, komunikasi dengan segala pihak secara perlahan misalnya dengan orang tua kita, dengan keluarga besar, dengan mertua, adik-adik kita, atau siapapun lah yang sekiranya nanti akan terdampak dari keputusan kita keluar dari pekerjaan. Misalnya adik-adik kita yang selama ini kita biayai kuliahnya, tapi kemudian kita harus keluar, artinya kita tidak bisa memberikan uang sebesar dulu ketika kerja sendiri misalnya. Terkait dengan komunikasi kepada keluarga, seringkali tidak mudah ya mengubah mindset seseorang sebagaimana yang telah pernah kita bahas ya, misalnya masalah rezeki, masalah ibu rumah tangga. Jadi butuh waktu, kita butuh melakukan komunikasinya perlahan dan tidak
bisa langsung langsung A, langsung B, kita maunya langsung C, nggak bisa seperti itu ya. Kasihan juga jika tiba-tiba kita memutuskan keluar dari pekerjaan. Padahal pekerjaan itu adalah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh orang tua kita ya. Kita juga harus menghargai mereka dalam arti ya kita butuh mengkondisikan perasaan mereka pelan-pelan. Harus sabar memang ya, harus sabar. Mungkin tidak bisa sekali dua kali, mungkin butuh obrolan yang panjang, mungkin butuh pengkondisian yang lebih kompleks lagi, tergantung bagaimana kondisi orang tua dan keluarga kita. Belum lagi jika kita termasuk salah satu dari penopang kehidupan keluarga besar kita. Misalnya itu tadi adik-adik kita masih kuliah, butuh dibantu, orang tua kita juga sudah semakin tua dan tidak bisa lagi bekerja dan tidak ada pemasukan dari mana-mana. Ketika bekerja seolah menjadi tulang punggung keluarga lah, menggantikan ayah kita misalnya. Tentu hal ini perlu kita persiapkan juga gitu. Kita perlu diskusi dengan suami kita tentunya. Nanti siapa yang akan melanjutkan bantuan kepada keluarga kita. Apakah nantinya suami bersedia ataukah apakah kita akan sanggup menyisihkan sebagian pendapatan untuk membantu mereka dan sebagainya. Itu ya mungkin 5 hal yang bisa kita persiapkan ya. Pasti masih banyak tapi ya mungkin itu dulu yang saya ingin sampaikan. Jika kemudian ada yang bertanya kepada saya, Mbak, sebaiknya saya resign atau enggak ya? Saya bingung nih Mbak, saya harus resign apa enggak? Maka jawaban saya saya tidak bisa begitu saja menyampaikan saran apakah dia harus resign atau enggak. Karena kita tidak tahu benar kan kondisi yang ada itu seperti apa. Pun misalnya saya tahu, maka yang paling benar-benar paham kondisi kalian tuh ya kalian sendiri. Saya nggak tahu, saya paling cuma memberikan saran-saran sebagaimana yang kita bahas, yang kita bagikan di podcast ini. Ini cuma sekedar menjadi saran gitu, menjadi gambaran yang kemudian pada akhirnya kalian sendiri yang akan memutuskan kalian harus keluar atau tidak dengan mempertimbangkan banyak hal. Memangnya pertimbangan apa yang harus banyak dibuat, yang harus benar-benar dikuatkan? Yang pertama adalah alasan kita apakah benar-benar kuat. Jika tidak benar-benar kuat, bisa jadi nantinya malah menyesal. Misalnya, kita punya alasan karena kita hanya bosan dengan pekerjaan di kantor. Nah, itu kan tidak benar-benar kuat. Karena pada akhirnya nanti ketika kita pindah kerja atau ketika kita di rumah pun kita akan mengalami masa bosan. Contoh alasan yang kuat untuk resign misalnya gini, mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran bahwa wanita tempat terbaiknya adalah di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Maka tentu ketika keimanannya bagus, keimanannya dia terjaga, ini bisa menjadi alasan yang sangat kuat. Akan menyandarkan kehidupannya kepada Allah. Dia akan benar-benar bisa tawakal kepada Allah. Karena dia tahu bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu karena atas dasar perintah Allah dan dia ingin meninggalkan sesuatu karena memang Allah tidak suka, tentu Allah akan mengurus semuanya. Allah akan mengganti apa yang dia butuhkan, Allah akan mengganti apa yang hilang itu dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi alasannya harus benar-benar kuat. Apakah alasan kalian sudah kuat? Nah, hal yang kedua adalah kita harus mempertimbangkan keuangan ya. Ini bukan masalah besarnya ya, tapi setidaknya suami kita tuh siap memperjuangkan nafkah itu untuk kita. Juga termasuk bagaimana kita menyesuaikan gaya hidup kita. Termasuk penting juga mempunyai cadangan tabungan ya. Bukan berarti harus banyak, tapi paling tidak ada tabungan dulu lah. Apalagi kalau suami kita itu bukan seorang pekerja tetap ya. Yang penting tuh tetap bekerja lah kayak gitu. Oke, yang ketiga, pertimbangan yang harus kemudian kita kuatkan untuk kemudian kita resign adalah pertimbangan pribadi kita, yaitu tadi siapkah kita dengan segala aktivitas yang tentu sangat berbeda dengan lingkungan kantor. Sudahkah kita mengetahui gambaran aktivitas kita setelah resign, termasuk apakah kita siap nih melewati masa-masa jenuh, masa-masa naik turunnya kondisi emosi dan sebagainya, kemudian apakah nanti bisa lebih produktif atau tidak, atau jatuhnya lebih mudorotnya lebih banyak dan sebagainya. Yang meskipun ukuran produktif di sini tidak akan sama bagi masing-masing orang, setidaknya kita sudah ada bayangan nih nanti mau melakukan apa agar kita pun tetap bisa menjadi orang yang terus bertumbuh, terus lebih baik setiap harinya meskipun cuma ada di rumah ya. Berikutnya pertimbangan yang perlu kita pikirkan adalah pertimbangan keluarga kita. Sudahkah kemudian mereka kita kondisikan dan sudahkah mereka menerima? Kalaupun misalnya belum menerima, apakah kita akan lanjut nih? Apakah kita akan melanjutkan proses itu mengingat kondisi kita yang memang ya mengharuskan benar-benar harus resign, atau kita masih bisa nih ya kita nunggu dulu lah ke lapangan hati orang tua kita, insya Allah masih bisa kita komunikasikan lagi dan kita pun juga belum dalam tanda petik terlalu butuh untuk keluar. Nah seperti itu juga harus dipertimbangkan.
Dan yang terakhir adalah kita pertimbangkan momen yang tepat untuk resign ya. Termasuk ini tadi ya, terkait kesiapan banyak pihak, kemudian kita sendiri, keluarga kita. Dan kalau misalnya resign terkait bisnis seperti yang tadi saya sampaikan, pastikan dulu bisnisnya memang sudah menghasilkan sudah berputar dengan baik, sudah berjalan dengan baik begitu. Jangan dari nol banget lah menurut saya sih ya. Oke, kalau saya sendiri alasan, kalau boleh sharing ya, silakan, kalau tidak ingin mendengar di skip aja. Alasan saya resign dari PNS itu yang kemudian yang menguatkan saya ya, yang kemudian oke, saya resign, oke, saya keluar. Yang pertama adalah saya melihat videonya Ustadz Budi Ashari di YouTube ya, saya lupa di mana, yang judulnya Ibu Pulanglah gitu. Yang intinya di situ beliau sebutkan bahwa ada calon pejuang yang menanti untuk bisa duduk di majelis ilmu seorang ibu di rumah gitu. Di situ beliau juga menjabarkan pahala-pahala dan kebaikan yang bisa didapatkan oleh seorang ibu ketika ibu di rumah saja, termasuk dengan yang tadi saya singgung tentang ayat perintah Allah yang kemudian meminta seorang wanita lebih baik ada di rumah saja itu. Yang kedua yang menguatkan saya untuk resign adalah saya memiliki seorang anak, dan pada saat itu saya tidak menemukan alternatif penitipan yang terbaik, yang menurut saya layak, yang menurut saya baik, yang saya percaya, yang saya merasa amanah, saya merasa yakin untuk saya titipin anak saya selama saya dan suami saya ke kantor seharian, yang begitu. Dan yang ketiga adalah saya merasa kurang nyaman ya dengan perjalanan saya dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Karena pada saat itu saya mengharuskan saya untuk berboncengan dengan non mahram, dalam hal ini adalah bapak ojek ya. Kemudian harus berdesak-desakan dengan lawan jenis ketika ada di, misalnya saya menggunakan KRL. Kemudian saya juga bertugas di bagian front office, yang membuat saya banyak bertemu dengan bapak-bapak dari mitra kerja ya. Ya sebenarnya tidak apa-apa sih, itu kan pekerjaan profesional ya. Tapi kemudian ya kadang tidak semua orang bisa berada di situ. Maksudnya tidak semua siap berada di situ dan siap untuk menjaga dirinya. Nah, saya termasuk yang kurang nyaman lah ketika harus berhadapan dengan bapak-bapak atau dari yang lawan jenis begitu. Kemudian yang keempat adalah saya merasa banyak waktu di kantor yang kemudian tidak bisa saya manfaatkan dengan baik. Artinya ya saya merasa tidak bisa optimal gitu dalam pekerjaan saya di kantor. Mungkin karena tidak cocok atau karena memang saya sendiri belum menemukan suatu ketertarikan saya yang ada di kantor gitu. Yang tentang kantor ini ya relatif sih, mungkin karena memang saya baru bekerja sekitar 1 tahun 2 tahun, jadi mungkin belum menemukan suatu ketertarikan yang membuat saya bisa mengerjakan sesuatu dengan semangat gitu ketika di kantor gitu ya. Tapi yang paling menguatkan adalah poin nomor 1 tadi yang dari video Ustadz Budi Ashari ya. Mungkin kalau teman-teman ingin nonton, judulnya Ibu Pulanglah gitu. Itu sih. Nah, kemudian berikutnya, jadi setelah resign ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penyesuaian psikologis ya setelah resign, karena kita pasti akan mengalami namanya jet lag ya. Seperti saya dulu, setelah resign itu awalnya tuh saya sangat bahagia gitu. Rasanya ya kayak ketika kita masih bekerja terus kita sudah sampai pada hari Jumat, itu kan pas pulang kantor kan seneng banget ya. Karena besoknya itu kita libur, kita bisa seharian bersama anak-anak kita, bisa seharian bersama pasangan kita di rumah gitu. Nah, itu yang terjadi di awal. Jadi mungkin itu masa bulan madunya kali ya, masa kita masih seneng-seneng, wah masih bahagia, masih semangat untuk memanfaatkan waktu bersama anak. Itu lagi besar-besarnya tuh semangat nyari berbagai perlengkapan untuk mengajari anak, misalnya nyari Montessori lah, mencari balok segala macem, puzzle dan sebagainya, kemudian menyusun jadwal belajar anak dan sebagainya. Nah, itu lagi semangat-semangatnya tuh di awal-awal dulu. Sayangnya setelah beberapa bulan, nah itu baru mulai terasa monotonnya kegiatan di rumah gitu. Penyesuaiannya baru terasa jenuh, capek, bosen, yang biasanya bisa keluar ini kok harus di rumah aja gitu. Kemudian sesekali ada perasaan terbesit pengen ngantor lagi. Belum lagi kalau misalnya lagi ada masalah dengan suami, lagi ngambekan gitu sama suami, wah itu rasanya tuh kayak pengen kerja lagi aja deh, biar bisa punya gaji sendiri dan sebagainya. Nah, kayak gitulah.
Itu penyesuaian yang pertama ya. Jadi pasti teman-teman akan mengalami jet lag ya ketika awal-awal setelah keluar dari kantornya. Nah, yang kedua tentu saja penyesuaian masalah keuangan atau anggaran. Kalau saya sih alhamdulillah tidak terlalu merasakan perbedaan signifikan terkait keuangan. Pertama, karena gaya hidup saya dan suami saya ya apa ya, kayak relatif biasa-biasa saja gitu. Kemudian alhamdulillah pertolongan Allah juga, kita sebelum saya resign tuh memang, dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada hutang ke bank gitu yang secara pribadi keluarga gitu, nggak ada. Yang pasti kalau punya hutang ke bank itu harus terbebani bunga segala macam, nah itu pasti berat ya. Jadi ketika saya keluar itu tidak terlalu kaget ya dengan tidak adanya tambahan dari gaji gaji saya. Selain itu alhamdulillah mungkin ini janji Allah juga ya tentang rezeki ya. Beberapa saat setelah sebelum saya resign atau setelah saya resign saya lupa, itu take home pay atau gaji suami saya itu naik hampir 2 kali lipat ya, karena ada perubahan jumlah remunerasi atau tunjangan kinerja yang diterima oleh para PNS. Dengan begitu ya kami merasa apa ya, aman gitu dengan kondisi keuangan kami. Seperti itu. Jadi kayak tetap gajinya tetap, pemasukannya tetap kayak dua orang yang bekerja gitu. Ya, alhamdulillah ini pertolongan Allah untuk keluarga kami. Tapi apapun nanti yang terjadi, jangan khawatir dengan rezeki yang telah Allah tetapkan. Bahkan alhamdulillah setelah saya keluar bahkan ada banyak rezeki tak terduga yang kemudian saya dapatkan, yang kemudian kami dapatkan, yang saya nggak yakin kalau misalnya tetap bekerja saya akan mendapatkan rezeki itu. Ya, kapan-kapan kita akan sharing ya. Yang ketiga adalah penyesuaian masalah waktu. Apakah nanti bisa makin produktif atau ternyata enggak gitu kan. Tadi katanya di awal ketika di kantor itu tidak produktif ya, dengan kegiatan, dengan merasa tidak bisa produktif, tidak bisa mengoptimalkan waktu. Nah, ini pas di rumah bisa lebih produktif apa lebih malas-malasan, apa lebih banyak rebahan dan sebagainya ya. Nah, kalau ini penyesuaian saya waktu itu ada kalanya ya sampai sekarang sih, ada kalanya saya sendiri merasa produktif, ada kalanya ya merasa hanya rebahan saja seharian gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari waktu seharian itu ya, aktivitas seorang ibu rumah tangga tuh kan ya normalnya memasak, mencuci, membereskan rumah, mengajari anak-anak belajar, menemani mereka bermain, membantu urusan suami dan sebagainya. Itu kan sebenarnya simple ya. Terus ada yang bilang nih, kenapa pekerjaan-pekerjaan teknis begitu tidak diserahkan kepada ART saja gitu. Nah, ini juga pilihan sih ya, pilihan. Banyak pertimbangannya. Namun pada sampai saat ini alhamdulillah dengan bantuan dan kerja sama suami saya juga, dan dia juga bukan orang yang terlalu ribet ya. Maksudnya ya kalau saya masak atau enggak itu ya terserah lah, nggak terlalu masalah buat dia. Mau masakannya enak atau enggak ya dia dimakan-makan aja gitu. Dan bantu cuci pakaian juga, jemur segala macam, dan banyak pekerjaan rumah tangga yang saling dikerjakan bersama-sama. Jadi untuk saat ini kami belum membutuhkan asisten rumah tangga. Nah, kembali ya, apakah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu bisa dikatakan produktif? Nah, ini tergantung ya, ukuran produktivitas seseorang kan beda-beda ya. Nggak bisa juga kita katakan nggak produktif, nggak bisa juga kita langsung katakan produktif. Belum tentu ya. Kita nggak bisa mengatakan itu tidak produktif. Karena banyak loh dampak yang dihasilkan dari pekerjaan-pekerjaan itu ya dong. Ya meskipun tidak terlihat wow, tidak terlihat wah, dan kadang kita tidak bisa melihat hasilnya langsung gitu, butuh jangka waktu yang lama. Misalnya masak makanan terbaik untuk anak sehingga anak bisa tumbuh sehat dan cerdas, ini kan bukan satu hari kita masak sehat terus anak langsung cerdas, kan nggak begitu. Tapi kan butuh waktu bertahun-tahun, proses yang sangat lama. Kemudian beres-beres rumah sesimpel itu bisa sangat berefek terhadap pikiran dan perasaan penghuninya, bahwa bisa selalu fresh, kemudian bisa lebih nyaman gitu, dan bisa lebih lancar dalam berkarya, nggak ngerasa sumpek dan sebagainya. Kemudian masalah cuci baju itu juga yang akhirnya tidak ada yang terganggu dengan bau-bau tidak enak ketika berada di rumah kan gitu. Jadi sebenarnya memang banyak hal yang sederhana yang itu dampaknya sangat signifikan sebenarnya. Sayangnya sering disepelekan dan tidak dianggap sebagai pekerjaan yang profesional, bahkan bagi ibu itu sendiri gitu, sehingga dia melakukan pekerjaan itu secara asal-asalan, asal jadi gitu. Sebab dalam benaknya ya sudah tertanam bahwa yang namanya produktif itu ya keluar rumah, kerja kantoran, dapat gaji, punya prestasi A, B, C segala macam.
Padahal sekedar memasak makanan bergizi saja itu sudah sangat banyak efek baiknya. Nah, itu kan bisa dikatakan produktif kan? Nah, gitu. Itu sih yang sering kali saya juga terlewat. Ya kadang kalau ya nggak kadang sih, tapi sering gitu mengerjakannya asal-asalan